Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Arin Putri dari kelas M241 dengan nomor absen 9 dan NIM 240407501002. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian. Yang pertama, apa sih itu penilaian? Jadi penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Yang dimana tujuannya sendiri adalah untuk membuat keputusan atau pertimbangan misalnya baik atau buruk, berhasil atau tidak mengenai pencapaian kompetensi dan penguasaan materi pada peserta didik. Yang dimana ini dengan cara itu mengacu pada suatu karakteristik atau yang dimana di sini mengacu pada suatu karakteristik atau standar tertentu. Baiklah, materi berikutnya adalah jenis penilaian. Jenis penilaian itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah penilaian formatif atau assessment for learning, di mana ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Contohnya adalah kuis harian, penugasan, dan observasi saat diskusi. Berikutnya adalah penilaian sumatif atau assessment of learning, yang dimana ini dilakukan setelah proses belajar selesai, misalnya di akhir satu unit, semester, atau tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai atau pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Contohnya adalah ujian akhir semester atau UAS. Berikutnya adalah penilaian diagnostik. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya, yang dimana tujuannya untuk remedial, bimbingan belajar, ataupun penempatan jika ada. Itulah tadi pemaparan mengenai jenis-jenis penilaian. Berikutnya adalah bentuk-bentuk penilaian. Jadi, bentuk atau teknik penilaian ini merujuk pada cara dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar peserta didik. Dalam kurikulum 2013 atau K13 dan atau kurikulum Merdeka, penilaian mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif, yang dimana itu yang pertama observasi, dimana itu pengamatan langsung oleh guru terhadap perilaku siswa sehari-hari. Yang kedua adalah penilaian diri atau self-assessment, yang dimana siswa menilai sikapnya sendiri. Yang ketiga adalah penilaian antar teman atau peer assessment, dimana siswa menilai sikap temannya. Berikutnya itu adalah jurnal, di mana ini catatan guru tentang perilaku khusus siswa, baik itu positif maupun negatif. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Penilaian pengetahuan atau kognitif ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tes tertulis, yang dimana itu ada pilihan ganda, uraian atau esai, jawaban singkat atau isian, dan menjodohkan. Yang kedua adalah tes lisan, yang dimana ini pertanyaan langsung di kelas. Yang ketiga adalah penugasan, yang dimana pekerjaan rumah atau PR, mind mapping maupun ringkasan materi. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik, di mana ini penilaian untuk kerja atau performance assessment, yang itu menilai kemampuan siswa saat melakukan suatu praktik atau demonstrasi. Contohnya itu dalam bahasa Indonesia kadang itu berpidato, membaca puisi, berdiskusi maupun storytelling. Yang kedua itu penilaian proyek, di mana penilaian terhadap tugas yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penyajian data dalam periode waktu tertentu. Contohnya itu membuat clipping berita, menyusun naskah drama maupun membuat film pendek. Yang ketiga adalah penilaian produk, yang dimana penilaian terhadap kualitas hasil akhir atau produk yang dibuat siswa. Contohnya itu hasil menulis cerpen, hasil desain poster, hasil membuat mading. Berikutnya adalah penilaian portofolio, di mana itu pengumpulan dokumen, tugas,
atau hasil karya siswa yang sistematis sebagai bukti pencapaian kompetensi. Baiklah, materi berikutnya adalah fungsi penilaian, yang dimana penilaian ini memiliki beberapa fungsi utama dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah alat ukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dimana untuk mengetahui apakah tujuan instruksional yang telah ditetapkan SK, KD atau capaian pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Yang ini bagi perbaikan proses belajar mahasiswa, yang dimana hasil penilaian dapat menjadi masukan bagi guru untuk merevisi strategi atau metode mengajar yang digunakan, mengadakan program perbaikan atau remedial untuk pengayaan bagi siswa. Dasar menyusun laporan kemajuan belajar siswa, yang dimana ini digunakan untuk mengisi rapor dan memberikan informasi kepada orang tua atau wali mengenai perkembangan dan prestasi belajar anak. Fungsi selektif itu untuk menentukan siapa yang dapat diterima di jenjang pendidikan tertentu atau siapa yang berhak untuk naik kelas. Fungsi administratif di sini membantu guru membuat pertimbangan yang berkaitan dengan administrasi sekolah, seperti penentuan kelulusan atau pemberian beasiswa. Motivasi, di mana di sini tuh dapat mendorong siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan mengembangkan perilakunya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.